Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang doa kamilin. Pada malam yang lalu kita sudah mencoba mengartikan doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Baru sampai situ. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami dengan iman kamilin, orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang sempurna keimanannya. Orang-orang yang hanya punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bacaan berikutnya, walil faraidi muaddin. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita sebagai muslim, sebagai orang-orang yang iman punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita untuk selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan perintah melaksanakan ibadah haji, dan perintah-perintah yang lain. Saudara, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebut kata-kata orang-orang yang beriman, amanu. Dan kata-kata amanu ini selalu diiringi dengan kata-kata wa amilus shalihat. Itu artinya bahwa tidak lepas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, yang disebut dengan amal saleh. Ada ulama yang mengatakan amal soleh yang mengiringi kata-kata amanu tadi itu poinnya 4. Yang pertama, salat, puasa, zakat, dan haji. Coba kita lihat di dalam beberapa kitab Al-Quran, tafsirnya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan contoh ayat Al-Quran yang berbunyi wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus shalihat. Bahwa manusia akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh inilah yang akan selalu hidup dan tidak akan pernah merasakan kerugian. Dia akan merasakan kenikmatan dan keuntungan, bahkan kenyamanan dalam dirinya. Oleh karena itu, di dalam doa kamilin ini
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walil faraidi muaddin, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Baik itu kewajiban yang bentuknya wajib ain atau wajib kifayah. Dulu kita pernah belajar, bahkan masih teringat ketika kita dulu belajar di sekolah, guru kita menjelaskan bahwa fardu itu ada dua. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sementara fardu kifayah adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua muslim. Ada perbedaan antara setiap dengan semua. Sedikit dulu ketika saya mengaji dengan guru saya, ada kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Kulnya di situ kul apa? Ada yang mengartikan kulnya kul fardiyah, ada juga yang mengartikan kulnya kul kulliyah. Ada yang mengartikan setiap, ada juga yang mengartikan semua. Saudara, tergantung bagaimana pemahaman kita. Kalau kita memahami bahwa kata-kata setiap itu berarti per individu, sementara kata-kata semua itu artinya secara global, keseluruhan. Contoh misalnya yang fardu ain, bahwa setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itu artinya bahwa per individu muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada alasan. Dalam keadaan sehat dia melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam keadaan sakit pun dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan kemampuannya. Nggak bisa digantikan dan tidak gugur dengan kewajiban orang lain. Itu namanya fardu ain. Beda dengan fardu kifayah yang artinya semuanya. Kulnya semua. Bahwa kalau kita melaksanakan sholat jenazah, apabila sudah ada orang lain yang melaksanakan sholat jenazah, maka kita tidak melaksanakannya, gugur kewajiban kita. Itu yang namanya fardu kifayah yang mungkin diartikan semua. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada semua muslim. Tetapi jika sudah ada orang lain yang mengerjakan, maka kewajiban kita yang belum mengerjakannya menjadi gugur. Kita berharap dari lanjutan doa kamilin ini, walil faraidi muaddin, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah. Orang-orang yang memenuhi kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan semangat. Allahumma rzuqna nasyatan wa khusyu'an fil ibadah. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami nasyatan, semangat, wa khusyu'an, dan khusyuk fil ibadah, di dalam ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Insya Allah malam yang akan datang kita lanjutkan bacaan doa kamilin yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.